agak mengkritik orang di Jawa karena tahunya mereka nih kaburnya ke tempat sini. Itu yang kita bersuara. Kaltim itu banyak Yaman. Kalimantan. Makanya ulun bilang Kalimantan kan keseluruhan. Rajanya Yaman di sana nguasai. Iya Kalimantan, makanya maksud ulun Kalimantan khususnya. Ingat tuh. Betul. Ya. Pemerintah tidak berkutik bersuara. Itu masalahnya kan sudah ada anggota dewan, anggota apalah di situ sudah. Itu yang masalahnya Mas Tulun. Solusinya. Tapi khususnya di Pangkalan Bun, Bang lah, khususnya di Pangkalan Bun ini Maulid ini ulun lihat kerda ada satu masjid aja. Selain daripada itu ustadz lokal aja. Kerda ada ustadz yang lain. Satu masjid aja yang masih memanggil Habib. Masalahnya kayak gede sudah kami urus tuh. Sudah dilepas gelarnya, segapnya sudah habis. Udah habis masa segapnya tuh. Udah habis masa hantu beginian. Silahkan Gus Hasan. Apa beliau nih? Ya, gimana? Silahkan Gus Hasan. Lanjutkan berjuangan sama Gus Hasan. Jadi begini teman-teman ya. Kalau kita bicara pantas dan tidak pantasnya seseorang itu menggelari dirinya atau menggelari orang lain dengan sebutan Habib, maka kita harus berangkat dari hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi. Ya. Faqad ruwiyah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Maka sungguh telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, Ibnu Abbas berkata, jalasa nasun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantadhirunahu. Ya. Sekelompok orang itu dari kalangan sahabatnya Rasulullah ya duduk berkumpul bersama seraya menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Qala, di sela-sela penantian mereka, fakharaja hatta idza dana minhum, maka keluarlah Nabi Muhammad SAW dari kamarnya. Hatta idza dana minhum sami'ahum yatadzakaruna, sampai Nabi itu mendekat kepada mereka yang sedang berkumpul dan mendengarkan apa yang mereka perbincangkan. Fasami'a hadithahum, dan Nabi telah mendengarkan perbincangan mereka. Faqala ba'duhum, maka telah berkata sebagian dari sahabat yang berkumpul bersama tadi, ajaban, innallaha azza wa jalla ittakhada min khalqihi khalilan. Ittakhada Ibrahim khalilan. Sungguh menakjubkan bahwasanya Allah telah memilih dari hambanya khalilan, menjadi seorang kekasih. Ittakhada Ibrahim khalilan, Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Wa qala akhar, dan yang lain kemudian menyambung juga, wa mada bi'ajabi min kalami Musa kallamahu taklima. Dan apa yang lebih menakjubkan daripada perkataan Musa ketika dia berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Wa qala akhar, dan yang lain juga menyambung, fa Isa kalimatullah wa ruhuhu. Dan Nabi Isa itu adalah kalimatnya Allah dan rohnya Allah. Wa qala akhar, Adam istafahullah. Nabi Adam itu adalah orang yang pertama kali dipilih oleh Allah sebagai khalifatullah di bumi. Fa kharaja alaihim fasallim, maka Nabi keluar alaihim, menuju kepada mereka, fasallama, kemudian mengucapkan salam Nabi. Wa qala, dan Nabi berkata, qad sami'tu kalamakum wa ajabakum, aku telah mendengarkan perbincangan kalian
dan apa yang menjadi kalian heran. Inna Ibrahim khalilullah, bahwasanya Ibrahim adalah kekasihnya Allah. Wa huwa kadzalik, memang demikian adanya. Wa Musa najiyullah, wa huwa kadzalik, dan Musa itu adalah orang yang diberikan banyak pertolongan oleh Allah, dan memang demikian adanya. Wa Isa ruhullah wa kalimatuhu wa huwa kadzalik, dan Isa adalah ruhnya Allah dan kalimatnya Allah, dan memang demikian benarnya. Wa Adam istafahullah, dan Adam adalah orang yang pertama kali dipilih oleh Allah sebagai khalifahnya di bumi. Wa huwa kadzalik, dan memang demikian adanya. Ala, tapi ketahuilah oleh kalian, wa ana habibullah, akulah habibnya Allah. Wala fakhrah, tapi aku tidak membanggakan diri. Wa ana hamilu liwa'il hamdi yaumal qiyamah wala fakhrah, dan akulah orang yang akan membawa bendera kemuliaan pada hari kiamat, tapi aku nggak bangga, tidak menyombongkan diri. Wa ana awwalu syafi'un, dan akulah orang yang pertama kali syafi'un, memberikan syafaat. Wa awwalu musyaffi'un yaumal qiyamah, dan orang yang pertama kali diberi izin untuk memberikan syafaat di hari kiamat. Wala fakhrah, dan aku juga tidak sombong. Wa ana awwalu may yuharrik, nah, dan akulah orang yang pertama kali menggerakkan perkumpulan-perkumpulan surga, maksudnya zikir. Nabi yang akan memimpin halaqah zikir di surga. Fayaftahallahu li, maka Allah telah membukakan kepadaku, fayudkhiluniha, dan Allah telah memasukkan aku ke dalam surga. Wa ma'i, dan bersamaku masuk pula fuqara'il mu'minin wala fakhrah, ya, orang-orang fakir dari kalangan orang mukmin, tapi aku juga tidak bangga. Wa ana akramul awwalin wal akhirin wala fakhrah, dan akulah orang yang paling mulia pada awalnya dan akhirnya, tapi aku juga tidak menyombongkan diri. Nah, dari sini para ulama itu berpendapat bahwasanya Habibullah ini adalah salah satu gelar kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah, sebagaimana Allah memberikan gelar kepada nabi-nabi yang terpilih lainnya, seperti Nabi Ibrahim Khalilullah, seperti Nabi Musa Kalimullah, seperti Nabi Isa Ruhullah wa kalimatuh, seperti Nabi Adam Istofahullah. Nah, dari sini para ulama mengatakan bahwasanya tidak boleh orang selain Nabi Muhammad itu menggunakan gelar Habib atau menggelari orang lain dengan gelar Habib, karena itu adalah gelar khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Dari sini jelas kan? Jelas. Mas Gus. Paham. Terus berarti Gus, sandangan Habib ini hanya cocok untuk Nabi Muhammad SAW aja berarti? Iya. Hukumnya bagi kelompok Ba'alawi ini apa nih mengaku Habib mereka ini? Ya, menurut pandangan ulama tidak boleh. Berarti udah dijelaskan Gus, tolong disimak yang di bawah. Kapan perlu dicatat ya, karena saya ini juga murid beliau yang nggak sering nyatat nih. Berarti Gus, gelar yang paling pantas itu apa nih untuk junjungan lagi untuk juriat Rasulullah ini? Ya Syarif ya Said itu ya Gus. Ya, sesuai dengan hadisnya Nabi ketika menjelaskan tentang gelar daripada keturunannya, di mana Nabi bersabda, Al-Hasan wal Husain sayyida sababil jannah. Hasan dan Husain adalah sayyid-sayyidnya para pemuda penghuni surga. Gitu. Oke.
Berarti kalau ini ada yang dikategorikan juga Gus, gini Gus, para Habib ini ada yang bilang gini, kalau keturunan Al Hasan itu Syahid bilangnya, kalau keturunan Husain itu Syarif. Ya, apakah ini benar ini Gus? Kalau saya kurang sepakat dengan pernyataan itu karena apa? Karena begini, ya. Zuriyahnya Kanjeng Nabi itu berdasarkan literatur sejarah dari masa ke masa, dari abad ke abad, dan diawali dari pernyataan Nabi Muhammad sendiri dalam hadisnya, bahwasanya gelar zuriyahnya Nabi itulah Sayyid. Adapun Syarif, Syarif itu adalah gelar daripada zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menjadi penguasa di Hijaz. Jadi seorang sayyid ketika dia menjadi raja atau ketika dia menjadi penguasa itu digelari dengan syarif, gitu loh. Dan itu khusus di Hijaz. Makanya dulu ada Syarif Aun Ar-Rafiq, penguasa Hijaz. Ya toh, ada Syarif Husain yang sekarang itu keturunannya adalah Sultan Abdullah dari Yordan. Oh, berarti pemahaman ini berbeda ilmu, berbeda pemahaman, tapi yang lebih kompleks sih apa penjelasan Gus Hasan tadi, bahwasanya kalau dia tidak ada jabatan berarti syahid ya Gus. Iya. Silakan Bani kalau ada yang mau ditanya. Ini Bani ini diam-diam. Suaranya host kenapa kecil sekali? Handsetnya bermasalah Gus. Silakan Bani, Oh. ada yang mau ditanya? Bani. Halo, Sebentar. Aduh, cepetin. Gus. Aduh, saya sering speechless nih kalau ada Gus Hasan nih. Speechless kenapa? Gimana ya? Dibilang fans berat nanti Gus Hasan marah. Enggak gini Gus. Itu tadi yang hadis tadi itu rawahu siapa Gus? Biar nanti. Tirmidzi. Ada Tirmidzi. Oke, siap. Ya, Itu di Sunan Tirmidzi ya Gus ya? ya betul. Siap. Makasih banyak Gus. Sama-sama. Ada yang lain? Silakan Bang Yati. Ada yang mau ditanya sama Gus Hasan? Guru saya silakan. Saya izin nyimak dulu ini mau menyelang dulu Iya, buat iya, buat mandi dan wudhu. Iya. Mandi dan wudhu. Mandi. Waduh, ini bukan malam Jumat loh. Gus, ayolah Gus. Mandi basah ya. Assalamualaikum Yati. Enggak kan begini loh teman-teman. Iya, silakan. Syaratnya orang ibadah itu kan hanya berwudhu saja. Kalau dia berhadas kecil kan. Iya. Nah kalau ini mandi berwudhu berarti kan hadas besar gitu loh. Iya, Allahu Akbar. Jangan lupa keramas Bani. Kalau nggak mandi nanti nggak bisa subuh Gus. Sebentar. Ini ada tapping nih dari Suryatun ini. Hahaha, sampai kapanpun kalian saya kejar. Udah 2 kali akun saya diblokir. Masa sama komen saya aja takut. Monggo sampai naik ke atas. Monggo. Silakan sering Yang blokir siapa Suryatun? Saya enggak pernah blokir orang. Iya, biar kita tanya langsung sama dia. Yang blokir siapa? Kenapa diblokir ya kan? Sampai kalau mau naik tapping aja, nanti saya di bawah nggak apa-apa dulu. Bang Yati aja dulu. Bang Yati saya turunkan dulu ya. Silakan naik. Kalau mau konfirmasi silakan naik. Monggo, Bang Suryatun. Ya. Jangan ada framing. Ini baru aja masuk, guru saya di framing sudah. Saya mau tanya aja luar komen kayak bos aja kamu. Lu tak gedik dasmu malan. Enak mon kowe ngatur-ngatur aku, sopo kowe? Blokir, Wen. Kalau saya kelamaan orang-orang kayak gini nggak ada ilmu tapi bacot doang. Siapa yang Bacot aja, mau naik ke atas orang usah.
Emang sopo kowe aku kon ngoceh dewi boconi komenmu. Oh kadrun ya. Kita di sini tuh Kadang cari ilmu. guru. Kita itu cari ilmu, bukan bacot. Oh, iya, itu tuh kadrun kadal gurun. Mm-mm. Monggo Gus. Dilanjut maning. Lanjut Monggo. Gus. Lanjut. Monggo. Lanjut Gus. Bang, doubling bang. Ada yang mau ditanya Bang Pasya? Turun naik kayak hingus nih Bang Pasya nih, ngeliat Gus Hasan langsung mau naik. Tadi mau turun. Enggak, tadi kan Enggak. ada yang dikerjakan sebentar. Iya, saudaraku. Ada yang dikerjakan sebentar Gusti Andri, paling juga 20 menit selesai. Nah, cobalah husnuzon lah. Jangan suzon dong. Kami kusnujon itu apa namanya Saya kan pantas tidak itu. menuduh apa-apa. Iya betul Gus, betul Gus. Betul, tapi pembicaraan Anda itu mengarah ke sesuatu, Gus. Nah, berarti yang suudon siapa tuh? Saya yang suzon. Nah. Saya suzon jadinya gara-gara Anda. Ini gara-gara Bani Arsyadi tadi nih. Mm-mm. Enggak, kami